Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurhaini dengan NIM 21010400035. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kerja saya mengenai artikel dengan judul Analisis Wacana Kritis Van Dijk dalam lirik lagu Hanya Rindu karya Anmes Kamaleng. Di bagian pertama ada abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis struktur mikro, analisis superstruktur, dan analisis struktur makro pada lirik lagu Hanya Rindu karya Anmes Kamaleng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, di mana sumber data pada penelitian ini yaitu lirik lagu dan video klip asli lagu Hanya Rindu karya Anmes Kamaleng. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik simak dan catat, dengan menyimak lagu dan juga video dan mencatat hasil-hasilnya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa struktur makro dalam lirik lagu Hanya Rindu adalah bertema kerinduan, sedangkan superstruktur dalam lirik lagu tersebut adalah ada introduction, verse, chorus, interlude, verse 2, chorus 2, instrumental, dan chorus 3. Kemudian struktur mikro sendiri ditemukan pada lirik lagu tersebut yang berisi semantik, sintaksis, stilistika, dan juga retoris. Kata kunci dalam penelitian ini yaitu ada wacana, Van Dijk, dan juga lagu. Masuk kepada bab pendahuluan. Wacana adalah sebuah komunikasi verbal yang berisi pernyataan orang yang disampaikan dengan bahasa kepada orang lain. Menurut J.S. Badudu, wacana adalah yang pertama, rentetan kalimat yang saling berkaitan, menghubungkan proposisi satu dengan proposisi yang lain, membentuk sebuah satu kesatuan, sehingga terbentuklah makna yang berkaitan di antara kalimat-kalimat tersebut. Kemudian pengertian yang kedua yang dipaparkan oleh J.S. Badudu yaitu adanya kesatuan bahasa terlengkap, tertinggi, dan terbesar di atas kalimat maupun klausa dengan disertai koherensi dan juga koherensi yang tinggi dan berkesinambungan, yang memiliki awal dan juga akhir yang nyata, serta disampaikan secara lisan maupun tertulis. Jadi wacana tidak hanya berbentuk tulisan saja, tapi dapat juga berbentuk lisan. Sedangkan analisis wacana adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas penggunaan bahasa yang nyata dalam sebuah komunikasi. Masih pada bab pendahuluan, Van Dijk mengembangkan pendekatan kognisi sosial dengan menganalisis berita surat kabar Eropa pada tahun 1980-an. Dia menemukan bahwa faktor dari kognisi menjadi sebuah unsur penting dalam memproduksi wacana. Model analisis yang dikemukakan Van Dijk tersebut dinamakan dengan kondisi kognisi sosial. Van Dijk melihat sebuah teks terdiri atas struktur yang memiliki tingkatan yang saling mendukung di antaranya. Tingkatan tersebut ia bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada struktur makro, superstruktur, dan juga struktur mikro. Pengertian dari struktur makro sendiri merupakan makna umum dari teks yang dapat diamati dengan melihat sebuah tema yang dikedepankan dalam berita. Sedangkan pengertian dari superstruktur adalah struktur wacana yang memiliki hubungan dengan kerangka teks dan bagaimana bagian teks dapat tersusun ke dalam berita secara utuh serta terdiri dari skematik. Pengertian struktur mikro sendiri itu merupakan makna dari wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dalam teks, yaitu kata, kalimat, proporsi, anak kalimat, parafrase, dan gambar, atau disebut pula bagian kecil dari semantik, sintaksis, dan juga retoris. Masih pada bab pendahuluan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, saya sebagai peneliti merumuskan ada 3 hal permasalahan yang dapat dibahas, yaitu struktur makro,
analisis perstruktur dan juga analisis struktur mikro pada lirik lagu Hanya Rindu karya Anmes Kamaleng. Berdasarkan rumus masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis struktur mikro, analisis perstruktur, dan juga analisis struktur makro yang ada pada lirik lagu Hanya Rindu. Kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan untuk meneliti dan membuat artikel ini adalah deskriptif kualitatif, di mana metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk wacana kritis yang ada pada lirik lagu Hanya Rindu sebagai bentuk ungkapan rindu kepada seseorang. Sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah lirik lagu beserta video klip asli dari lagu Hanya Rindu karya Anmes Kamaleng. Dengan teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dengan teknik simak dan catat. Hasil dan juga pembahasan. Yang pertama, struktur makro. Lagu Hanya Rindu mengangkat sebuah tema mengenai kerinduan terhadap seorang yang tidak dapat lagi untuk bersama. Lagu tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dalam setiap liriknya. Tema mengenai kerinduan yang tak bisa lagi disampaikan kepada orang yang sudah tidak dapat bersama terlukis dalam penggalan bait pertama dan juga kedua. Tergambar jelas pada bait tersebut bahwa terdapat kerinduan yang tidak dapat tersampaikan penulis kepada seorang dalam lirik lagu berikut. Pertama, hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa kuulang kembali. Dan kemudian pada lirik dengan ku ingin saat ini engkau ada di sini. Kedua lirik tersebut menggambarkan seorang yang rindu terhadap orang lain yang tidak dapat bersama kembali seperti dahulu. Dalam penggalan lirik tersebut, seorang rindu dengan kehadiran ibunya yang dahulu mereka bersama-sama. Digambarkan bahwa penulis hanya dapat melihat foto dan juga video bersama ibunya ketika mereka masih bersama. Kemudian penulis merindukan waktu dan kebersamaan tersebut, namun hal itu tidak dapat diulang kembali. Masuk pada superstruktur. Berikut skema atau struktur lirik lagu Hanya Rindu karya Anmes Kamaleng. Yang pertama, musik awal itu ada introduction, kemudian pengantar sebelum masuk pada lirik lagu. Sedangkan versi yang pertama itu saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan, hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa kuulang kembali. Sedangkan untuk chorus di bagian ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi walau hanya sebentar, tolong Tuhan tolong kabulkanlah, bukannya diri ini tak terima kenyataan, hatinya hanya kemudian masuk pada interlude. Ini ada musik sebelum masuk ke versi 2. Sedangkan pada versi 2 ini dengan lirik segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda, sulitku menghapus kenanganmu. Kemudian masuk pada chorus kedua, ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar, tolong Tuhan tolong kabulkanlah, bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Kemudian masuk kepada instrumental, di mana instrumental ini musik pengantar sebelum masuk pada chorus 3. Yang kemudian chorus 3 terdapat lirik ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah, bukannya diri ini tak terima kenyataan, bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu, ku rindu senyum ibu. Masuk pada struktur makro. Yang pertama, semantik. Pada hakikatnya, kajian semantik mengkaji mengenai sebuah makna. Sedangkan makna hanya rindu dalam KBBI itu terbagi menjadi 2 hal, itu hanya ini memiliki makna tidak lain dari. Sedangkan rindu memiliki makna keinginan yang kuat untuk bertemu. Jadi hanya rindu ini memiliki makna yang tidak lain dari untuk bertemu.
Makna lirik lagu Hanya Rindu diungkap oleh penulis, yaitu berharap untuk bertemu lagi dengan seorang yang sudah tidak bersamanya. Harapan tersebut tidak dapat tercapai karena keadaan yang sudah berbeda. Kemudian yang kedua, sintaksis. Kajian sintaksis mempelajari atau membahas hubungan antara kata-kata pada pengungkapannya. Berikut ini merupakan analisis sintaksis pada lirik lagu Hanya Rindu, yaitu saat kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama kusimpan, dan surat ini melihat semua gambar diri yang tak bisa kuulang kembali. Dalam bait tersebut terdapat hubungan makna antar klausa dalam kalimat, yaitu hubungan penerang. Hal tersebut ditandai dengan kata yang dalam rangka menerangkan klausa yang sebelumnya. Selain hubungan penerang, terdapat bait di mana hal tersebut memiliki hubungan perlawanan di dalam klausa dalam sebuah kalimat. Hubungan perlawanan ini ditandai dengan kata namun. Selanjutnya ada stilistik. Kajian stilistik membahas tentang penggunaan bahasa dan juga gaya bahasa di dalam karya sastra. Berikut ini adalah stilistika dari lirik lagu Hanya Rindu, yaitu pada bait ketiga dalam lirik lagu Hanya Rindu menggunakan bunyi asonansi, di mana bunyi asonansi ini terdapat pengulangan bunyi vokal pada sajak-sajak. Pada baris berikut menggunakan asonansi A. Segala cara telah aku coba. Sedangkan pada bait terakhir lagu Hanya Rindu menggunakan pengulangan yang sama secara utuh. Hal tersebut bertujuan untuk menekankan kalimat. Berikut ini merupakan lirik lagu menggunakan pengulangan bunyi yang sama secara utuh. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu, hati ini hanya rindu. Dan pembahasan terakhir yaitu retoris. Unsur retoris erat kaitannya dengan bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan. Penekanan dalam lirik lagu Hanya Rindu terdapat dalam pengulangan lirik pada bait kedua, 4, dan juga 5. Secara semantik, ketiga bait tersebut bermakna tentang seorang yang rindu dan ingin bertemu dengan orang lain. Bercanda gurau, menghabiskan waktu bersama seperti dahulu. Repetisi pun dilakukan sampai 3 kali pada bait kedua, keempat, dan juga kelima, dengan tujuan agar kalimat tersebut menjadi doa yang terwujud dan berakhir pertemuan. Kesimpulan, penelitian ini ditujukan untuk mengungkap tema yang ingin disampaikan Anas Kamaleng, yaitu mengenai rindu kepada ibunya yang sudah tiada, sehingga ia menginginkan pertemuan yang sangat kecil kemungkinannya. Analisis skematik berperan sebagai pembagi struktur dan elemen lagu agar mudah penelitian. Analisis semantik berperan untuk menemukan makna dalam lirik lagu Hanya Rindu. Analisis sintaksis berperan sebagai penemu kesan yang timbul dari bunyi dan asonansi yang dilihat oleh Anas Kamaleng. Sedangkan analisis retoris berperan dalam menemukan penegasan dalam lirik lagu Hanya Rindu sehingga pesan yang ada dalam lirik tersebut dapat dirasakan oleh pendengar. Berikut daftar referensi yang saya gunakan, dan sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.